Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al-mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin, amma ba'd. Ikhwani fiddin azani Allah wa yakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita bitaufiq minallah, masih di muqaddimah ilmu al-qawaid al-fiqhiyah yang kita pelajari pada pertemuan kemarin. Apa definisi qawaid fiqhiyah gitu ya, yang ana katakan kemarin? Beberapa muqaddimah yang akan kita pelajari apa aja? Ana lupa. Definisi, terus? Tujuan mempelajarinya. Terus? Sejarah. Terus? Metode mempelajarinya. Terus? Jadi telah kita katakan dalam pertemuan yang kemarin tentang ilmu al-qawaid al-fiqhiyah. Al-qawaid al-fiqhiyah itu adalah qadhiyatun kulliyah tandariju tahtaha masailu fiqhiyah katsirah. Jadi satu kaidah umum yang tercakup padanya banyak permasalahan fikih. Yang tercakup padanya banyak permasalahan fikih. Tujuan mempelajari al-qawaidul fiqhiyah ibadatin azanillah yakum banyak, tapi globalnya satu dan gampang, yaitu ilmu fikih itu satu-satunya ilmu yang tidak pernah bisa beku dan tidak pernah bisa berhenti, karena selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Jadi selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Karena dia adalah ilmu yang berkaitan dengan amal perbuatan hamba. Dan amal perbuatan hamba itu terkait dengan kondisi sekitar. Misalkan kalau safar pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kondisinya adalah pakai onta. Sehingga Mekah Madinah kisarannya sepekan sampai 10 hari. Kalau zaman sekarang Mekah Madinah 4 jam kalau naik bis, 2 jam kalau naik kereta. Kalau naik pesawat bisa kurang daripada itu. Jadi bisa kurang daripada itu. Maka muncul berbagai macam masalah fikih. Jadi muncul berbagai macam jadi masalah fikih. Dan begitu juga dengan masalah-masalah yang lainnya, masalah makanan, masalah ini, masalah itu, segala sesuatu itu berubah. Lah, maka kalau kemudian kita belajar fikih itu harus menghafalkan satu demi satu masalah, satu demi satu kasus, maka tidak mungkin orang itu mampu untuk mengendalikan masalah-masalah fikih. Salah satu di antara cara yang sangat mudah untuk mengendalikan fikih adalah menguasai ilmu fikih itu dengan kaidahnya. Karena dengan memahami satu masalah, satu kaidah, maka secara otomatis semua masalah yang tercakup padanya bisa untuk dipahami dengan mempelajari ilmu tersebut, gitu ya. Mudah-mudahan ada. Karena nggak baca gitu. Ini kita baru nyampe 3 hari yang lalu. Maksudnya dikasih orang tapi ya, nggak boleh. Syarah Manzumah Qawaid Fiqhiyah Sa'di. Baru nyampe ke rumah anak 3 harian yang lalu. Sebentar. Mestinya adalah. Ada ini. Anda bacakan ucapannya Imamul Qarrafi rahimahullah ta'ala. Al-Imamul Qarrafi salah satu panglima fikih Malikiyah. Salah satu panglima.
Salah satu andalan para ulama-ulama Malikiyah. Beliau mengatakan qawaidu kulliyah fiqhiyah jalilah. Jadi kaidah fikih itu adalah ilmu yang sangat agung. Jadi yang sangat agung. Panjang sih. Ana penggal kalimatnya aja, paling terakhir. Beliau mengatakan wa man ja'ala yukhrijul furu'a bil munasabatil juz'iyyah. Barang siapa yang mencoba untuk mengeluarkan hukum fikih yakni satu demi satu gitu ya. Dunal qawaidil kulliyah, tanpa kaidah umumnya. Tanaqadat alaihil furu'u wa ikhtalafat, maka pasti pembahasan cabang-cabang ilmunya akan banyak bertentangan. Wa tazalzalat khawatiruhu fiha wa tarabat. Yani gambaran ilmu fikihnya itu akan goncang. Wa dhaqat nafsuhu lidzalika wa qanatat, dan hatinya pun akan terasa sempit. Wahtaja ila hifdzil juz'iyyati allati la tatanaha. Dia butuh untuk menghafalkan satu persatu permasalahan tanpa berhenti. Karena ilmu fikih tidak pernah berhenti. Wantahal umru walam taqli nafsuhu ma talaba munaha. Dan umurnya pun habis tanpa dia bisa mencapai yang dia tuju. Wa man dhabatal fiqha biqawaidihi. Tapi barang siapa yang menguasai fikih dengan kaidah-kaidahnya, istaghna an hifzi aktsaril juz'iyat, maka cukup yani dia itu mencukupkan diri dari menghafal banyak permasalahannya, lindirajihat fil kulliyat, dan karena masuk dalam hukum secara umum. Baik, kita masuk sekarang pada masalah yang ketiga, yaitu masalah sejarah ilmu al-qawaid al-fiqhiyah. Sejarah yakni ilmu al-qawaid al-fiqhiyah. Kaidah umum ya kawan para ulama kita. Kalau kita bahas tentang tarikh, yakni tarikh ilmu al-qawaid al-fiqhiyah. Sejarah ilmu al-qawaid al-fiqhiyah. Kalau kita bicara keilmuan, semua ilmu yang dianggap islami maka punya satu syarat, yaitu ada cikal bakalnya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada satu ilmu yang dia itu dianggap ilmu syar'i, ilmu islami, tapi tidak ada cikal bakalnya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dipastikan itu bukan, bukan ilmu syar'i. Dari sini para hadirin azanillahu wa iyyakum, maka kita katakan, jadi ilmu syar'i itu pertama ilmu syar'i di zaman kenabian. Yang kedua ya ikhwan, ilmu syar'i fi ahdi salaf qabl at-ta'lif. Ilmu yani kenabian di zaman salafun salih, zaman sahabat setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum masa penulisan. Yani qabla ahdi ta'lif, sebelum ditulis. Yang ketiga ya ikhwan, kita mengatakan bidayatu ta'lif ilm al-qawaid al-fiqhiyah. Kemudian ba'da ahdi at-ta'lif. Siapa baca tuh? Sore. Ya, semua loh kira-kira. Tidak suwi. Jadi sejarah ini ya kawan gak paten. Ini muncul detik ini. Maksudnya di otak kanan munculnya detik ini. Jadi karena ya pembagian aja kok. Dibagi 2 juga bisa, dibagi 5 juga bisa, dibagi 7 juga bisa. Sembarang. Jadi tergantung bagaimana kita memahaminya aja. Ilmu qawaid fiqhiyah itu satu ilmu yang sudah ada di zaman kenabian. Dan Anda katakan ya kawan, semua yang diklaim sebagai ilmu syar'i bagian dari agama Islam, kok tidak ada cikal bakalnya di zaman Rasulullah SAW, berarti itu bukan bagian dari keislaman. Jadi semua ilmu yang ada landasannya keislaman, maka itu harus ada cikal bakal di zaman Rasulullah SAW.
Contoh misalkan kalau ada orang mengatakan ada musik religi, musik agamis gitu ya, musik religi. Pertanyaannya, oke lah Anda mengatakan musik religi. Adakah cikal bakal itu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya nggak ada. Jadi jawabannya nggak ada. Berarti tidak bisa untuk disandarkan ilmu itu kepada syar'i. Tapi yang saya katakan ya huan cikal bakal. Jadi cikal bakal. Karena keilmuan di zaman Rasulullah SAW itu belum kayak keilmuan zaman sekarang. Keilmuan di zaman beliau SAW itu mengalir seiring dengan perjalanan hidup. Jadi mengalir seiring dengan perjalanan yang kehidupan. Dalam kajian fikih misalkan. Yang terjadi di zaman Rasulullah SAW itu belum ada orang ngaji fikih dalam arti belajar kitabus shalah. Salat itu artinya adalah demikian. Syarat-syaratnya, wajib-wajibnya, keutamaannya, pembatal-pembatalnya, dan macam-macamnya. Itu belum ada. Yang ada di zaman beliau SAW adalah ada orang yang dia itu, jadi ada orang yang dia itu, Rasulullah SAW itu mengajarinya. Mengajari tata cara sholat. Kadang-kadang beliau SAW itu sholat kemudian ditiru oleh para sahabat. Ada sahabat yang sholatnya benar dipuji oleh beliau SAW. Ada orang yang sholatnya salah ditegur oleh beliau SAW. Ada para sahabat yang bertanya beliau jawab. Dan ya seputar masalah-masalah semacam itu. Seiring dengan berjalannya jadi kehidupan. Lah, ilmu qawaid fiqhiyah di zaman Nabi SAW sudah ada. Di zaman Nabi SAW sudah ada. Dengan dua gambaran. Yaitu nas Al-Quran. Ada nas Al-Quran yang itu yajri majra al-qawaid. Jadi nususul Quran yang itu nadanya nada kaidah. Yang itu nadanya adalah nada kaidah. Begitu juga dengan nas nabawi yang yajri majral kaidah. Jadi ada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, ada sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bahasanya itu adalah bahasa-bahasa kaidah. Bahasanya itu adalah bahasa-bahasa kaidah dan itu banyak. Sebagiannya adalah kaidah-kaidah fikih. Contoh misalkan ya. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang masalah sulh. Was-sulhu khair. Was-sulhu khair. Dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sulhu jaizun baina al-muslimin. As-sulhu jaizun baina al-muslimin. Ini bahasa Al-Qur'an, ini bahasa As-Sunnah dan kedua-duanya adalah kaidah dalam masalah hukum sulh. Ini kedua-duanya adalah kaidah dalam masalah hukum sulh. Kalau kita mengenal misalkan ada hadis innamal a'mal binniyat. Lafaz ini sepadan persis dengan kaidah yang masyhur, al-umuru bimaqasidiha. Sepadan persis dengan al-umur bimaqasidiha. Jadi kaidah fikih di zaman Rasulullah SAW itu adalah adanya nas-nas Quran, adanya nas-nas nabawi yang dia itu adalah dalil sekaligus dia itu adalah kaidah dalam dunia fikih. Ini kaidah dalam dunia fikih. Baik. Itu pada zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Semeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahyu terputus. Maka yang melanjutkan generasi keilmuan adalah para salafun salih, para sahabat, para tabi'in dan para ulama-ulama yang setelahnya. Jadi kata-kata mereka muncul dari dari lafadznya para sahabat, dari lafadznya para ulama, kalimat-kalimat yang kemudian itu menjadi kaidah di dalam kajian keilmuan fikih. Umar bin Khattab misalnya pernah mengatakan ti'ul hukuk inda syurut. Dalam Sahih Bukhari.
Maqati'ul huquq, yani inda syurut. Keputusan tentang hak dan kewajiban tergantung kepada perjanjian dan persyaratan yang diberlakukan. Jadi maqati'ul huquq inda syurut, dan ini ucapan yang pertama kali ngomongin adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang kemudian dijadikan oleh para ulama sebagai salah satu di antara kaidah-kaidah fikih. Dan itu ada dari sahabat, ada dari tabi'in, ada dari kalangan para ulama. Tapi di zaman kenabian sama di zaman ini belum ada orang yang mengumpulkan kaidah-kaidah itu dalam satu kitab yang terbakukan. Sampai di abad keempat. Sampai di abad keempat Hijriyah. Sampai di abad keempat Hijriyah. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada sebagian para ulama-ulama Hanafiyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada sebagian para ulama-ulama Hanafiyah. Mereka itu membukukan, menyusun beberapa kaidah dalam satu kitab. Dalam satu kitab. Yang paling kondang adalah kaidah-kaidah yang disusun oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Karhi. Kitab itu kondang dengan nama Usul Al-Karhi. Usulul Karhi. Jadi taufik ya Allah memberikan taufik kepada siapapun yang Allah kehendaki. Jadi siapapun yang Allah kehendaki. Jika misalkan ilmu usul fikih yang pertama kali menulis dan membukukan usul fikih adalah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Meskipun usul fikih itu sudah ada di zaman Rasulullah SAW, sudah ada di zaman para sahabat, sudah ada di zaman yang sebelumnya, tapi baru ada orang yang nyusun kitab usul fikih, itu Allah memberikan taufik kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Itu pun permintaan dari temannya, Al-Imam Abdurrahman ibnu Mahdi. Al-Imam Abdurrahman ibnu Mahdi. Karena keilmuan pada zaman dahulu, para ulama itu tersibukkan dengan mengumpulkan dan menghafalkan riwayat hadis. Tapi bagaimana mengambil faedah dari hadis, itu jarang yang perhatian. Itu jarang yang perhatian. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Imam Syafi'i untuk itu sehingga Allah memberikan kepada dia jalannya. Di masa kecilnya beliau rahimahullah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mempelajari qawaid bahasa Arab. Sejak bayi, sejak kecil dia itu tinggal di Batan Bani Hudzail, di pedalaman Bani Hudzail. Dan Bani Hudzail itu adalah kabilah yang paling fasih dalam bahasa Arab. Ya kayak ya Leon. Kalau mau belajar bahasa Jawa asli itu kemana Hewan? Ke keraton. Bukan sekedar Jogja. Jogja pasar ya padha wae karo Sermi. Ini. Ke keraton. Tinggal di tengah-tengah keraton Jogja maupun keraton Solo, maka di situ bahasa Jawa yang asli masih ada. Jawa wong Cermi, wong Gresik, wong Sedayu wis gak jelas. Jawa wis gak jelas. Di zaman itu ya, Wan, bahasa Arabnya orang Mekah wis gak jelas. Dalam arti wis goyah. Kalau mau belajar bahasa Arab yang asli masih Arab, harus kedalaman yang sangat dalam, orang benar-benar orang dalam yang gak pernah kenal bahasa luar. Kalau zaman sekarang, kepingin ngomong bahasa Jawa asli gak kecampur Indonesia, pergi ke Suriname. Suriname itu wong Jawa sebelum ada bahasa Indonesia. Jadi di sana itu adanya bisanya itu bahasa Jawa sama bahasa Inggris. Bahasa Indonesia nggak ngerti. Ada salah satu di antara asal itu cerita, anak pernah diundang sana Ustaz. Wong Jawa gitu ya, Ustaz sepuh lah, nggak sebut namanya nggak enak. Jadi sepuh diundang ke sana. Terus kita itu ceramah pakai bahasa Jawa. Jawanya itu pun Jawa-Jawa kasar, Jawa Timur. Dia mengatakan, para bapak, para ibu, hadis menika niku hadis ingkang lemah. Wong Suriname bingung. Hadis kok lemah? Lemah apa ya? Tanah. Hadis kok lemah mau karpe. Jadi ustadznya itu nerangkan ya bingung. Dia ya gak antum gak jauh gak ngerti ya. Intinya semacam itulah. Jadi itu Imam Syafi'i rahimahullah taala.
Dan itu menjadi landasan utama nanti beliau akan dijadikan oleh Allah sebagai jagoan usul fikih. Karena ilmu usul fikih nggak mungkin dikuasai tanpa penguasaan bahasa Arab yang matang. Kemudian beliau setelah jagoan dalam bahasa, beliau ditakdirkan ketemu sama Imam Al-Baji. Dia mengatakan, nak, Imam Syafi'i sekali udah sepuh, Imam Syafi'i masih bocah. Ini nak, kalau sampean kepingin dimuliakan oleh Allah, belajarlah agama. Belajarlah agama, belajar syar'i, coba belajar bahasa tok gitu. Dan di zaman itu, yakni pionir ilmu syar'i adalah Imam Malik rahimahullah taala. Akhirnya beliau ketemu sama Imam Malik. Di tangan Imam Malik rahimahullah taala, sebagaimana rata-rata para ulama di zaman itu, adalah sibuk dengan mengumpulkan riwayat dan kurang perhatian dengan pendalaman diroyah. Itu rata-rata para ulama di zaman itu, pendalaman makna, penjabaran dan macam-macamnya. Tapi cikal bakal keilmuan itu adanya di Kufah. Murid-muridnya Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Allah mempertemukan Syafi'i dengan Muhammad bin Hasan Syaibani. Murid nomor satunya Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Sehingga terkumpul pada diri seorang Syafi'i 3 keilmuan dasar. Ilmu bahasa yang matang, ilmu riwayat yang matang, sama ilmu istimbat yang matang. Dari situlah kemudian beliau melahirkan ilmu usul fikih. Jadi beliau melahirkan ilmu usul fikih. Jadi tatkala gaya setelah beliau dari Baghdad, dari ketemu Muhammad bin Hasan Syaibani, beliau balik ke Mekah. Di Mekah ketemu dengan seorang ahli hadis ternama, Abdurrahman ibnu Mahdi. Gaya bicaranya Syafi'i itu beda. Kalau bahasa hadis itu beda. Sampai Abdurrahman bin Mahdi itu terkagum-kagum dengan Syafi'i rahimahullah. Tapi sayang, Imam Syafi'i itu gak kepingin tinggal di Mekah. Beliau kepingin ke Baghdad. Ini pada waktu beliau mau berangkat ke Baghdad, dipesani sama temannya. Nanti kalau sampai Baghdad tuliskan bagaimana cara istimbat dalil. Kirimkan ke aku. Biar aku bisa mempelajari ilmu itu. Sampai di Baghdad beliau nulislah kitab. Surat ya, bukan kitab. Nulis surat yang ditujukan kepada Abdurrahman Ibnu Mahdi. Yang ditujukan kepada Abdurrahman Ibnu Mahdi. Surat aja, begitu sampai di tangan Abdurrahman Ibnu Mahdi, beliau terkagum dan beliau menyebarkan ke orang-orang, ini Risalatu Syafi'i. Sehingga kitab itu masyhur dengan nama kitab Risalah. Sebenarnya Imam Syafi'i sendiri tidak pernah nulis kitab Risalah. Jadi kemudian dikatakan itu adalah Risalatu Syafi'i, risalahnya Syafi'i. Itu usul fikih. Nah, yang diberikan oleh Allah taufik untuk pertama kali nyusun qawaid fikhiyah itu bukan dari jajaran ulama-ulama Syafi'iyah, tapi dari jajaran ulama-ulama Hanafiyah. Jadi jajaran ulama-ulama Hanafiyah, dan yang pertama kali dianggap pionir sejarahnya adalah Al-Imam Abul Hasan Al-Karkhi. Al-Imam Abul Hasan Al-Karkhi, beliau hidup di abad keempat, 300 berapa gitu. Dia di abad yang keempat. Beliau mengumpulkan beberapa kaidah fikih. Jadi beberapa kaidah fikih sudah muncul istilah al-umur bimaqasidiha, la dharara wa la dhirar, al-dhararu yuzal, dan beberapa kaidah-kaidah fikih yang ada. Kemudian setelah zaman beliau disusul dengan para ulama yang mereka menyusun kitab-kitab fikih atau kitab-kitab tentang qawaid al-fikhiyah. Adapun ya ikhwan, setelah zamannya beliau, maka banyak sekali para ulama di semua mazhab yang menyusun tentang ilmu qawaid al-fikhiyah. Jadi tentang ilmu qawaid al-fikhiyah. Itu singkat sejarah ilmu tersebut. Jadi singkat dari sejarah ilmu al-qawaid al-fikhiyah. Sebelum kita masuk ya ikhwan, pada tali yang lainnya, kita bahas dulu tentang aqsam al-qawaid al-fikhiyah, macam-macam dari qawaid fikhiyah. Jadi aqsam al-qawaid al-fikhiyah. Macam-macam al-qawaid al-fikhiyah.
kaidah-kaidah fikih itu banyak. Dan macamnya model-model. Tapi bisa dikerucutkan. Pertama, tibar al-wusa. Kalau ditinjau dari sisi cakupan, kaidah ini mencakup masalah berapa saja. Itu ada 3. Ada al-qawaid, al-kulliyah, al-kubra. Ada al-qawaid, al-kulliyah, as-sura. Ada al-dhawabit. Kalau ditinjau dari sisi al-wusa, cakupan kaidah fikih. Cakupan, yakni kaidah fikih. Cakupan kaidah fikih ya, Ikhwan. Cakupan kaidah fikih itu ada 3 macam. Ada namanya al-qawaid al-kulliyah kubra. Yang kedua, qawaid kulliyah sughra. Yang ketiga, dhawabit. Qawaid kulliyah kubra itu satu kaidah yang mencakup semua masalah fikih. Yang mencakup semua masalah fikih. Tidak ada satu bab fikih kecuali kemasukan kaidah itu. Kecuali kaidah itu masuk kepadanya. Dan ini ada 5. Sebagian ulama mengatakan 6. Tapi yang kondang 5. Jadi al-qawaid al-kulliyah kubra itu ada 5. Sebagian ulama mengatakan 6. 5 itu adalah al-umur bimaqasidiha. Ini masih mukaddimah ya, kawan. Kita belum masuk ke kitab. Semua perkara tergantung kepada niatnya. Semua perkara tergantung kepada niatnya. Kaidah ini dinamakan dengan al-qawaid al-kulliyah kubra karena tidak ada satu bab fikih kecuali yani kemasukan masalah niat. Tidak ada satu bab fikih kecuali ada kajian tentang masalah niat. Yang kedua ya kawan, tanpa urut, al-masyaqqah tajlib at-taisir. Taisir. Sesuatu yang memberatkan itu mendatangkan kemudahan. Sesuatu yang memberatkan itu mendatangkan kemudahan. Kajiannya nanti di belakang. Kita bahas dulu yani muqaddimah ilmu ini. Yang ketiga, al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa hilang dengan keraguan-raguan. Yang keempat, ad-dhararu yuzal. Sesuatu yang memudaratkan itu harus dihilangkan. Yang kelima, al-'adah muhakkamah. Muhakkamah bacanya ya, bukan muhkamah. Jadi adat kebiasaan itu bisa dijadikan landasan hukum. Para ulama yang menambah 6, mereka menambahkan kaidah i'malul kalam aula min ihmalihi. Memberlakukan satu ucapan itu lebih diutamakan dibandingkan menonaktifkannya. 6 kaidah ini adalah al-qawaid al-kulliyah al-kubra. Dalam arti kaidah ini mencakup semua masalah fikih kalau tidak jul, imma kul wa imma jul. Jadi masuk pada jadi kulla al-masail al-fiqhiyah au julluha. Kul itu semua, jul itu mayoritas. Mayoritas. Jadi kalau 95%, 99%, 98% masalah fikih kemasuki, maka masih masuk dalam al-qawaid al-kulliyah al-kubra. Dan jumlahnya hanya 5, sebagian ulama mengatakan 6. Sebagian ulama mengatakan 6. Taib. Al-dhawabit. Ini kaidah fiqhiyah fi babin wahidin. Kaidah fikih tapi dalam satu bab tok. Hanya di bab itu tok. Contoh ya, Wan.
al-asl fil ma'i at-taharah. Pada dasarnya air itu hukumnya suci. Ini kaidah fikih. Yang mencakup air sumur, air pam, air yani sungai, air laut, air apapun. Tapi kaidah ini cuma dalam masalah air tok, tidak mencakup yang lain. Itu namanya dhawabit. Bentuk jamak dari al-dhabit. Bentuk jamak dari al-dhabit, yaitu kaidah fikih tapi cuma dalam satu bab. Jadi gambarannya misalkan dalam fikih salat. Yani man sahhat salatuhu fi nafsih sahhat salatuhu li ghairih. Man sahhat salatuhu fi nafsihi. Barang siapa yang sholatnya sendiri sah. Kalau dia sholat sendirian itu sah. Sahhat salatuhu li ghairih. Maka sah sholat menjadi imam. Ngomong sah loh ya. Kita nggak ngomong yang lebih utama. Ini kaidah. Itu kaidah fikih. Kalau ada orang bertanya, Ustaz, apa hukumnya sholat di belakang orang yang ahli zina? Wong tukang zina tapi jadi imam. Sah apa enggak sholatnya? Jawabannya sah. Kenapa? Karena orang pezina itu ini sholat sendirian sah. Maka jadi imam tetap sah. Karena kaidahnya man sahhat salatuhu fi nafsih sahhat salatuhu li ghairih. Barang siapa yang sholat sendirian sah. Kalau sholat untuk dirinya sendiri sah, berarti dia juga sah untuk menjadi imam. Untuk menjadi imam. Itu namanya kaidah-kaidah fikih, tapi dalam satu bab tok. Dalam satu bab tok. Dan yang semacam ini tuh, itu banyak. Yang semacam, ini itu banyak. Terutama kaidah-kaidah jenis ini. Al-aslu fil ma'it taharah, al-aslu fil luhum at-tahrim, al-aslu fil abda' at-tahrim, al-aslu fil yamin. Yani apa al-asal dibukukan oleh Syekh Walid Su'aidan dalam manzumahnya Al-Ma'mul, apa judulnya? Al-Ma'mul ila ilmil usul. Kalau nggak salah begitu judulnya. Jadi kumpulan tentang al-asal fi kadza, al-asal fi kadza, al-asal fi kadza. Jadi dalam satu manzumah bait dan satu manzumah ilmu qawaid fikih. Lah, yang pertama ini mencakup semua masalah fikih. Kalau enggak mayoritas. Yang ini mencakup satu masalah saja. Maka yang antara keduanya itu masuknya ke sini. Kalau satu enggak, tapi kalau semua dan mayoritas juga enggak, maka adalah namanya al-qawaid al-kulliyah as-sughra. Jadi dia itu hanya mencakup satu masalah saja, enggak. Tapi masuk dalam 6 ini enggak juga. Maka dia masuk dalam al-qawaid al-kulliyah as-sughra. Kaidah umum tapi kecil, tidak termasuk dalam kaidah umum yang besar. Tidak masuk dalam kaidah umum yang besar. Ini jadi macam-macam dari kaidah fikih kalau kita tinjau dari apa? Keluasan cakupan. Kalau kita tinjau dari keluasan cakupan. Baik. Yang kedua ya, Ikhwan. Tidak masalah Ikhwan sampai sini. Ini mukadimah, enggak usah diperpanjang. Yang kedua ya, Ikhwan. Bi'tibar as-sighah. As-sighah. Kaidah fikih kalau kita tinjau dari pembentukan katanya. Kaidah fikih kalau kita tinjau dari pembentukan katanya. Lafadz misalkan, kita di sini mengatakan al-masyaqqah tajlibut taisir. Dari mana asal usul kata-kata ini? Ada kata-kata al-umur, bima qasidiyah. Dari mana asal usul kata-kata ini? Itu namanya bi'tibari as-sighah, bi'tibari as-sighah. Kaidah fikih bi'tibari as-sighah ada 3 macam.
Ada 3 macam. Min lafdhin nas au yani maknahu. Ada kaidah fikih itu yang terambil dari lafadznya nas atau makna dari lafadz tersebut. Makna dari lafadz tersebut. Kaidah fikih itu kita ambil satu contoh ya. Al-umuru bimaqasidiha. Ini kaidah yang sangat masyhur. Kaidah ini sepadan persis dengan al-a'malu binniyat. Maka sebagian ulama mengatakan kaidah fikih itu lafadznya al-a'malu binniyat. Dan ana lebih cenderung menggunakan kata-kata ini meskipun ini lebih kondang. Jadi kadang-kadang jadi kondang itu mengalahkan yang lebih tepat. Nanti kita bahas waktu kita bahas ini, mana yang lebih utama menggunakan kaidah ini atau lafadz ini. Simpulannya menggunakan lafadz ini lebih utama daripada al-umur bimaqasidiyah. Tapi para ulama jarang menggunakan lafadz ini. Rata-rata menggunakan, di antara mereka yang menggunakan lafadz ini adalah Imam Subki rahimahullah taala dalam Al-Asbab wan Nadhair. Jadi dan beberapa ulama-ulama yang lain, tapi rata-rata ulama menggunakan bahasa ini, termasuk Syekh Sa'di. Menggunakan lafadz al-umur bimaqasidiyah. Al-umur bimaqasidiyah. Tapi Iwan, kalau kaidah ini dengan lafadz al-a'malu binniyat, ini adalah lafadznya hadis persis, nasul hadis. Nas al-hadis. Gitu ya? Kalau lafadznya ini adalah makna laf al-hadis. Jadi makna dari lafadz hadis persis. Gitu. Ini persis. Ini jenis kaidah yang pertama. Ini jenis kaidah yang pertama. Jadi ada kaidah fikih itu yang langsung terambil dari nas atau terambil dari makna nas. Jadi dari makna nas. Baik. Yang kedua ya akhwan. Yang kedua. Ada kaidah fikih itu yang terambil min makna nusus. Apa bedanya dengan yang pertama ya akhwan? Kalau yang pertama ini langsung makna teks sebuah hadis. Kalau yang ini makna nas secara umum, banyak dalil dikumpulkan jadi satu disimpulkan. Banyak dalil dikumpulkan jadi satu kemudian disimpulkan. Kita ambil contoh yang mana? Yang kedua wis. Lafadz al-masyaqqah tajlib taisir. Sesuatu yang memberatkan itu mendatangkan kemudahan. Cari dalil yang selafat dengan ini, nggak akan ketemu. Cari dalil yang semakna lafadznya dengan ini juga nggak ketemu. Yang ada itu adalah ayat-ayat, hadis-hadis yang kesimpulannya ini. Misalkan, dalil pertama, yuridullahu bikumul yusra. Bikum al-yusra wa la yuridu bikumul yusra. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan, tidak menginginkan kesulitan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah tidak menjadikan agama ini untuk menyusahkan. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu bil hanifiyati samha." Aku diutus membawa agama yang mudah. Kasus tentang masalah Ramadan kalau safar memberatkan sehingga boleh untuk ini. Dalil tentang masalah puasa, kalau sholat kalau dia safar boleh dikosor atau disyariatkan dikosor, boleh dijamak. Dan semua dalil itu secara teks nggak ada yang semakna dengan ini, persis. Tapi ini semua dalil tadi itu garis merahnya satu, yaitu kalau ada yang memberatkan jadi muncul kemudahan. Maka kaidah semacam ini itu namanya min lafzin nusus, min makna an-nusus. Jadi kaidahnya kalau langsung diambil dari nas enggak, yang selafat dengan nas enggak, tapi maknanya secara umum diambil dari berbagai dalil yang ada, berbagai dalil yang ada. Jadi itu yang kedua. Ini yang kedua. Yang ketiga ya ikhwan, min ijtihad
ahli ilmu. Jadi dari ijtihad para ulama. Dari ijtihad para ulama. Kesimpulan disimpulkan oleh sebagian para ulama lalu mereka jadikan sebagai satu kaidah. Lalu mereka jadikan ini sebagai sebuah kaidah. Nah, tapi itu aja ya. Dari sini muncul satu masalah. Hukum al-ihtijaj bil qawaid. Apa hukum berhujjah dengan kaidah fikih? Yang Anda katakan tadi, akhi. Ustaz, ana tadi malam itu sholat Ustaz di masjid. Ternyata imamnya si fulan Ustaz. Fulan itu ahlu bid'ah, anak tahu sekali dia itu ahlu bid'ah. Tapi yo serombongan sama teman-teman, sama keluarga, masuk gak sholat sama mereka, akhirnya anak sholat. Sah gak Ustaz sholatnya? Ustaznya jawab, sah ya akhi. Loh kenapa Ustaz kok sah? Kan ahlu bid'ah. Karena man sahhat salatuhu fi nafsih, sahhat salatuhu li ghairih. Barang siapa yang sholat sendiri itu sah, berarti jadi imam juga sah. Jadi ustadz itu jawab satu masalah hukum, nggak pakai dalil, pakai kaidah. Yang semacam itu boleh apa tidak? Dalam artian, boleh nggak kaidah itu dijadikan hujah? Atau dalam bahasa yang Anda sebut di situ, hukmul ihtijaj bil qawaidil fiqhiyah. Yani hukum berhujjah dengan kaidah fikih. Ustaz ana kemarin itu yani sakit. Lah mau meneruskan puasa itu berat rasanya. Akhirnya Anda batalkan puasanya. Gitu tuh gimana Ustaz? Boleh apa enggak Ustaz? Ya boleh ya akhi. Kan masyaqqah tajlibu taisir. Jadi gak nyebut dalil ayat, ya gak nyebut dalil hadis. Jawabannya boleh. Lalu nyebut kaidah. Kan kaidahnya al-masyaqqah tajlibu taisir. Masyaqqah tajlib ini at-taisir. Ada orang mau sholat isya itu, anak ini ragu-ragu, batal apa enggak. Melihat teman-teman antri kayak gitu wudhu, aku gak kepingin wudhu antri kayak gitu. Tapi saya itu ragu-ragu Ustaz, batal apa tidak. Gimana Ustaz? Boleh langsung sholat? Boleh lah ya akhi. Ya, kenapa Ustaz kok boleh? Kan al-yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin gak bisa hilang dengan sekedar keraguan-raguan. Antum tadi sholat maghrib yakin wudhu toh? Enggak Ustaz. Setelah itu taklim. Sampai sekarang yakin batal? Mboten Ustaz. Enggak yakin kalau batal. Yakin kalau suci? Juga ragu-ragu. Tadi itu ngentut apa enggak. Gimana Ustaz? Langsung sholat aja enggak ada masalah. Kenapa Ustaz? Ini al-yakin la yazulu. Lah, itu namanya berhujjah dengan kaidah fikih. Dia jawab satu masalah hukum tanpa nyebut dalil dan gak melandasi dalil pendapatnya. Cuma dilandasi dengan kaidah fikih. Gaya yang semacam tadi itu boleh apa tidak? Jadi itu istilah atau masalah hukmul ihtijaj bil qawaidil fiqhiyah. Hukum berhujjah dengan kaidah fikih. Nanti tatkala kita belajar ya kawan, dalam kitab ini ada sekitar 50-an kaidah, 45-an lah. 45-an kaidah karena beberapa yang di depan itu muqaddimah. Itu campuran antara kaidah ilmu fikih dengan kaidah ilmu usul fikih. Yang penting ada beberapa kaidah. Setelah kita mengetahui kaidahnya, kemudian kita mengetahui maknanya, kita mengetahui contohnya, kita mengetahui penerapannya. Nah, suatu hari ada kasus yang mirip. Lalu kita jawab cuma dengan kaidah itu, gak nyebut dalil. Ya gak nyebut Al-Quran, ya gak nyebut As-Sunnah. Ini cuma langsung pakai kaidah tersebut. Itu boleh apa? Apa tidak? Jadi masalah hukmul ihtijaj bil qawaid fiqhiyah. Al-ihtijaj ya ikhwan bil qawaidil fiqhiyah enggak jauh-jauh dari ini. Enggak jauh-jauh dari jadi kaidah fikih ditinjau dari as-sighah. Jadi
Kalau kaidah fikih itu adalah min laf annas au makna, gitu ya. Contohnya apa, Yohan? Tadi. Jadi al-umu al contohnya, Yohan. Jadi al-umur bimaqasidiha atau al-amalu binniyat. Jadi anak tadi itu sholat isya, sholat pada waktu isya. Tapi pikiran anak blank. Anak niatnya sholat maghrib. Pada waktu masuk sholat itu, yakin dalam hati itu niatnya maghrib. Niatnya maghrib. Tengah-tengah sholat, dah kok rakaat ketiga kok ya berdiri imami. Tapi pikir-pikir lagi, lah ya isya. Gitu. Ternyata sholat isya. Apa hukum sholat anak tadi, Ustaz? Jawabannya, Ustaznya, sholat antum nggak sah. Harus diulang. Kenapa? Ya karena al-umur bimaqasidiha. Sesuatu amal itu tergantung pada niatnya. Antum tadi niatnya sholat maghrib, berarti antum itu belum sholat isya. Lu yang di tengah-tengah Ustaz anak di rakaat keempat ganti sholat isya. Nggak boleh ganti niat tengah jalan. Dia itu menjawab masalah fikih nggak pakai dalil. Pakainya kaidah. Pakainya kaidah. Untuk kaidah fikih jenis ini, para ulama sepakat boleh berhujjah pakai kaidah fikih. Kenapa? Kenapa ya? Karena sebenarnya ini itu kaidah sekaligus dalil. Jadi kalau kita menggunakan al-a'malu binniyat itu adalah kaidah juga lafadz dalil. Kalau kita menggunakan al-umur bimaqasidiha ini kaidah juga makna dalil. Jadi meskipun kita itu berhujjah dengan kaidah, sebenarnya adalah berhujjah dengan dalil. Berhujjah dengan dalil. Karena ini mirip-mirip itu melafadzkan hadis dengan meriwayatkan hadis dengan makna. Dan periwayatan hadis dengan makna itu sah. Periwayatan hadis dengan makna. Jadi tidak meriwayatkan dengan dalil. Para ulama biasa begitu, terutama Ibnu Taimiyah rahimahullah. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala itu paling kondang meriwayatkan hadis pakai makna. Kenapa? Karena beliau itu kalau nulis kitab nggak pernah buka buku. Jadi sailingi di otak. Tulis begitu. Maka kadang-kadang melacak hadis-hadis yang ada di dalam kitab-kitab Ibnu Taimiyah itu kadang-kadang sulit. Kenapa? Ya karena ini hadis apa sih dimaksudku? Ya kok ono lafaz hadis semacam ini. Tanya Google pun orang ngerti. Kenapa? Ya karena yang beliau gunakan itu makna. Dan itu boleh. Maka kalau berhujjah dengan kaidah jenis yang pertama itu boleh ijma'an. Kenapa? Karena sebenarnya dia itu berhujjah pakai dalil. Mungkin lafadznya, mungkin maknanya. Yang kedua. Kalau kaidah itu min makna an-nusus. Semacam kaidah yang kita katakan di sini tadi. Apa tadi? Oh, kehapus ya. Al-masyaqqah tajlib at-taisir. Al-masyaqqah tajlib at-taisir. Al-masyaqqah tajlib at-taisir. Ustaz, apa hukum sholat, Ustaz? Tengah-tengah sholat, kita itu tahu kalau di depan tempat sholat kita persis tempat sujud, ono tai cicak. Pas awal sholatnya tidak kelihatan. Tengah-tengah sholat kelihatan kalau ada tai cicak, 3 jejeran. Bukankah tai cicak itu najis, Ustaz? Kan kaidahnya binatang yang tidak boleh dimakan, kotorannya najis. Binatang yang tidak boleh dimakan, kotorannya itu najis. Berarti cicak kan nggak boleh dimakan. Dalam madzhab jumhur ya, nggak boleh dimakan. Kalau antum mau mangan, ojo. Mau tak mangan cicak. Baik. Apa hukumnya Ustaz? Sholat kayak begitu? Nggak apa-apa. Lanjutkan aja sholatnya sah. Loh,
Kok sah toh Ustaz? Kepiye toh? Kan sholat di tempat yang ada benda najis gak sah. Kotoran cicak najis. Nah kok malah jenengan mengatakan sholatnya sah itu gimana toh? Ini. Iya benar, karena al-masyaqqah tajlibut taisir. Karena sesuatu yang memberatkan itu mendatangkan kemudahan. Tai cicak itu nggak bisa dihindari. Kalau setiap orang jadi itu disuruh untuk menghindar dari tainya cicak untuk ada sholat itu nggak mungkin, berat. Karena jadi cicak itu gak duwe WC. Jadi ini BAB itu sembarangan. Orang pakai izin kadang-kadang. Jadi nggak pakai izin semacam itu. Itu masyaqqah ya. Dan masyaqqah terangkat dari umat ini nggak ada. Maka sah sholatnya sah. Oh gitu ya. Bukan gitu ya. Dalam arti dia menjawab masalah hukum, gak pakai dalil. Yuk gak nyebut ayat, gak nyebut hadis. Langsung pakai kaidah. Lah, berhujjah dengan kaidah masyaqqah tajlibu taisir. Masyaqqah tajlibu taisir saya katakan tadi adalah kaidah yang lafaz hadis semacam itu nggak ada. Hadis yang semakna dengan itu lafaznya juga nggak ada. Yang ada adalah terambil dari berbagai ayat, berbagai dalil dikumpulkan jadi satu. Kesimpulannya adalah kalau ada yang memberatkan datang kemudahan. Apakah itu boleh? Boleh, ijma'an. Para ulama sepakat berhujjah dengan kaidah jenis ini boleh. Kenapa? Karena sebenarnya dia itu berhujjah dengan dalil, tapi nggak satu dalil. Ini kesimpulannya adalah al-masyaqqah tajlib at-taisir. Itu sudah kesimpulan akhir para ulama. Kesimpulan akhir para ulama. Taib. Yang ketiga, kalau kaidah fikih itu terambil ya Ikhwan, terambil dari ijtihad para ulama. Jadi lafaz hadis gak ada. Yang semakna dengan hadis itu juga gak ada. Dalam arti itu ijtihadat para ulama. Ijtihad yang muncul oleh kalangan para ulama. Karena ijtihad kadang-kadang juga diperselisihkan oleh para ulama-ulama yang lainnya. Yani yang lainnya. Ini contoh ya kawan. Contoh. Ini dari ijtihad ahlul ilm. Kaidah yang ada misalkan ambil satu kaidah yang ada di fikih salah satu mazhab, fikih Syafi'iyah. Ambil misalkan salah satu kaidah yang disebutkan oleh Suyuti rahimahullah taala dalam Syubah wan Nadhair. Jadi disebutkan oleh sebagian ulama. Ma sabata najasatuhu haruma bai'uhu. Ma sabatat najasatuhu haruma bai'uhu. Sesuatu yang sudah dipastikan najis berarti gak boleh dijual. Gak boleh dijual. Ini kaidah yang ada di fikih Syafi'iyah. Jadi yang ada di fikih Syafi'iyah. Sesuatu yang najis gak boleh dijual. Gak boleh dijual. Dari kaidah ini ya, di fikih Syafi'iyah, jualan kotoran sapi itu haram. Kenapa? Karena kotoran semua binatang itu najis dalam fikih Syafi'iyah. Bukan hanya Syafi'iyah, itu juga di fikih Hanabilah. Bahwasanya semua kotoran binatang itu najis. Tatkala najis berarti nggak boleh dijual. Kaidah itu tidak ada dalil yang tegas yang bisa dibawa ke sana. Murni olah ijtihad ahlul ilm. Yang itu diselisihi oleh sebagian para ulama-ulama yang lain termasuk di antaranya adalah Malikiyah misalkan.
Jadi para ulama Malikiyah memisahkan antara hukum najis dengan hukum jual beli. Memisahkan antara hukum, memang dalam fikih jual beli ya kawan, fikih muamalah maliyah, mazhab yang paling longgar itu Malikiyah. Dan mazhab yang paling ketat itu Syafi'iyah dalam fikih jual beli. Sampai pun kalau anak guyonan sama ikhwah para asatidzah Syafi'iyah mengatakan antum itu gaya tok Syafi'i. Tapi kalau sudah masuk jual beli gak mau. Abot ya kawan, fikih Syafi'iyah itu dalam fikih jual beli itu abot sekali. Jadi contoh misalkan dalam masalah gharar. Dalam masalah gharar itu sesuatu yang ada unsur ketidakjelasan. Sesuatu yang ada unsur ketidakjelasan itu haram diperjualbelikan. Lah, pecahan dari kaidah itu adalah jual kacang tanah sing dalam kulitnya itu haram dalam fikih Syafi'iyah. Kenapa? Yang dijual dalamnya. Tapi nggak kelihatan. Karena yang kelihatan kulitnya gede apik jerone purut. Ada gharar. Karena ada gharar maka nggak boleh. Nggak boleh jual jagung masih ono kobote. Ini dan macam-macamnya. Itu kalau dikembangkan itu rumit sekali. Itu jadi rumit sekali. Berangkat dari fikih itulah. Jadi memperjualbelikan polo pendem yang masih dalam tanah itu nggak boleh. Kacang, telo, dan macam-macamnya. Nebas apa? Nebas telo, nebas bolet, nebas apa gitu. Itu nggak boleh. Itu dalam fikih Syafi'iyah. Dan diperbolehkan di fikih Malikiyah. Pendalilannya, munaqasyahnya, diskusi ilmiahnya panjang lah, kalau kita bahas sekarang. Memang secara umum ya kawan, dalam itu namanya kaidah muncul di salah satu mazhab. Hasil ijtihad. Apa boleh berhujjah dengan itu? Tidak boleh. Kenapa? Karena itu adalah pendapat ahlul ilm. Dan pendapat ahlul ilm itu bukan hujjah. Menguatkan hujjah, mendekatkan ke hujjah, memudahkan pembahasan itu monggo dan itu benar. Tapi itu dijadikan sebagai landasan hukum maka tidak. Jadi begitu sebagai sebuah landasan hukum maka tidak. Maka kita katakan ya kawan, tidak semua kaidah fikih itu bisa dijadikan hujjah, tapi tidak semua kaidah fikih itu tidak bisa dijadikan hujjah. Ada banyak kaidah fikih itu yang bisa dijadikan hujjah. Yaitu kaidah-kaidah yang terambil dari dalil, lafaz atau nasnya atau dari makna nusus secara umum. Makanya kondang di kitab-kitab para ulama berhujjah dengan kaidah fikih. Berhujjah dengan kaidah fikih. Kondang di kalangan para ulama itu berhujjah dengan kaidah fikih. Kenapa? Ya karena memang kaidah fikih itu bisa dijadikan sebagai sebuah hujjah, Wallahu alam yani bi as-shawab. Nah, kalau ada orang misalkan, Ustaz, tatkala saya umroh, qadarullah kesandung, Ustaz. Misalkan, tatkala haji, qadarullah kesandung. Kukunya itu buka dan nancep ke daging. Sakitnya subhanallah. Sakit subhanallah. Sedangkan pada waktu ihram gak boleh motong kuku. Tapi nancep ke daging itu sakit. Kalau anak potong, bayar dam apa enggak? Jawabannya, jadi itu kasus yang pertama. Ada orang lain lagi yang tanya pada waktu bareng, lah Ustaz saya persis Ustaz, anak juga kesandung. Tapi kasusnya nggak nancep kukunya, buka. Sakitnya enggak sih, tapi kan buka bahaya banget. Kesenggol orang tuh sakit teman, tatkala nanti kesenggol. Pas gak kesenggol, nggak apa-apa. Kalau ini itu sakit selalu karena nancep. Kalau saya milik saya nggak nancep Ustaz, tapi buka separuh itu. Ini kalau kesenggol orang sakit, kalau gak kesenggol nggak apa-apa. Kalau tak potong Ustaz, gimana Ustaz? Bayar dam apa enggak? Ustaz mengatakan antum yang pertama potong dan nggak usah bayar dam. Antum yang kedua kalau mau potong harus bayar dam. Lah piye toh? Podo-podo kesandungi.
podo apa? Yani kasus buku ini boleh motong tanpa dam. Ini kalau motong harus pakai dam sampai pilih kasih saat. Contohnya. Enggak ya akhi, enggak ada pilih kasih dalam hukum. Karena kaidahnya itu begini, begini, begini. Semacam itu. Kaidahnya itu nanti kita bahas di kitab lah. Itu butuh penjabaran. Jadi kaidahnya itu jadi begini, begini, begini. Lah, pembahasan kaidah semacam itu ya akhwan, itu sangat memudahkan memahami masalah. Enggak harus selancar pada karena pernah terjadi kasus semacam ini pada zaman Rasulullah, karena ada kasus semacam ini, kiasnya begini, ruwetnya begini, masalahnya begini. Itu orang jam kabar itu nerangkan. Tapi kalau diambil kaidahnya, itu sudah kesimpulan para ulama. Dari semua dalil yang ada tadi, rumusannya jadi ini. Dan kaidah itu yang kemudian jadi terapan hukum. Yang kemudian jadi terapan hukum. Dan berhujjah dengan cara semacam itu boleh. Lalu nanti khusus bagi penuntut ilmu dijabarkan kaidah ini diambil dari dalil ini. Maknanya begini, contohnya ini, terapannya kayak begini, kasus kontemporernya kayak semacam ini. Ini semacam itulah. Di situ ya kembali kepada apa yang kita katakan tentang faidah mempelajari kaidah fikih. Kalau tidak ya akhwan, itu akan ruwet. Kalau tanpa menguasai kaidahnya, fikih itu jadi rumit. Harus bahas satu. Kalau terjadi sandung, begini begitu hukumnya. Kalau begini begitu. Kalau orang nyungsep, begini begitu. Rumput ya akhwan. Ono kasus nyandung, ono kasus nyungsep. Ini ono kasus ini, ono kasus ini, ono kasus itu. Rumput. Tapi tanpa bahas nyungsep, tanpa bahas kesandung, tanpa bahas apa, pegang satu kaidah, semua masalah selesaikan. Semua masalah terselesaikan. Asalkan menguasai ilmu kaidah fikih sampai terapan. Sampai mampu menerapkan. Lah, itu yang butuh waktu ya. Itu yang butuh waktu. Jadi belajar apa-apa itu ya kawan. Kalau nggak sampai tuntas, itu ya belum ada fungsi ini. Itu ya belum ada fungsinya. Contoh ya kawan, antum belajar shift, belajar masak itu, tata boga, belajar masak. Belajar masak, masak donat, bahan tepung terigu 1 kilo. Gini. Caranya gini. Ini. Nonton. Gitu toh ya kawan, apal. Terus coba sampai gawe terigu, gosong ya. Gawe donat tenanan, gosong puret, gak bisa dimangan. Kenapa? Karena kajiannya, pelajarannya masih di level teori. Belum sampai pada contoh. Contoh itu pun cuma gurunya yang ngasih contoh. Contohnya ya ikhwan begini. Oh ngerti contoh nih. Sesuk gawe dhewe muret ya. Nih. Kenapa? Ada orang itu gawe donat ono sing enak, empuk gitu. Nyaman di mulut. Ono sing gak ngalor gak gitu loh rasanya. Padahal bahannya podo, ilmunya podo, teorinya podo dicontohkan. Karena yang pertama menguasai terapannya, yang kedua nggak menguasai terapannya. Sering ada kasus masalah dalam kajian-kajian semacam ini. Itu banyak orang itu, Ustaz, kok koyo gono fungsi ini Ustaz. Belajar usul fikih itu koyo gono fungsi nopo, fungsi ini belajar gara-gara ruwet gono fungsi ini. Belajar ilmu kayak ini kayak apa? Iya, karena antum belum sampai terapan. Dan bagaimana mungkin sampai ilmu terapannya kalau kaidahnya gak dikuasai. Jadi kalau kaidahnya enggak dikuasai. Terapan ya. Jadi terapan. Belajar ilmu renang. Renang itu caranya begini. Teori kupu-kupu begini. Teori kodok begini. Teori ulo begini. Ono toh teori ulo. Ono teori begini. Oh apal. Jawab di atas kertas pinter. Teori kupu-kupu caranya begini. Teori kodok caranya begini. Teori ini caranya begini. Oh apal. Terus dicontohkan sama gurunya. Cara kupu-kupu ya ikhwan, ini begini caranya, nyemplung guru nih. Dilihat sama muridnya, oh ngono toh caranya. Langsung sesuk praktek di tengah laut mati. Praktek di kolam renang langsung kelelep.
Kenapa? Karena ilmunya masih di level teori dan contoh, belum terapan. Nah, belajar terapan itu butuh waktu. Mulai toko kolam renang sing dangkal, terus gawe ban terus dicopot, ngono ya. Terus kemudian apa? Mulai dikit-dikit, kelelep, latihan dikit-dikit, lama-lama jago. Lama-lama semacam itu. Lah, di titik itu baru mampu merasakan, walah, ini toh manfaatnya. Sebelum itu, belajar ilmu kaidah apapun mentok. Jadi belajar ilmu kaidah apapun ya ikhwan mentok. Di sini ya ikhwan, titik masalah. Kenapa banyak orang itu kalau belajar ilmu alat itu merasa nggak penting. Padahal tanpa itu kekuatan ilmiah akan sangat lemah. Butuh waktu. Jadi makanya Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan salah satu belajar itu adalah watulu az-zamani. Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, kamu gak akan mampu mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Sa'umbika an tafsiliha bibayani. Aku akan jabarkan dengan terperinci. Zaka'un wa hirsun wa istibarun wa bulhatun wa suhbatu ustadhi wa tuluz zamani. Jadi zaka'un modal otak ya, kawan. Enggak idiot dunia. Juga harus cerdas ya, kawan. Pokoknya enggak idiot. Oh, ini idiot gak bek pun ya repot ya. Ini enggak idiot. Wahil sungguh-sungguh. Wastibar sabar. Jadi wabulughatun. Wabulughatun punya bekal ya, kawan. Yo tetap punya bekal ya, kawan. Wasuhbatu ustadzi harus disertai dengan ustaz, terutama untuk ilmu-ilmu dasar. Terakhir, watulu az-zamani. Waktunya itu panjang. Jadi waktunya itu panjang. Bim salabim itu gak bisa. Jadi bim salabim itu gak bisa. Wallahu alam bissawab. Nah, tapi ada masalah sampai sini? Tinggal satu masalah terakhir. Kita bahas pertemuan depan yaitu metodologi mempelajari al-qawaid al-fiqhiyah. Kita akhiri dulu majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.